Alhamdulillah, terima kasih Ustadz untuk materinya, sangat menarik dan insya Allah bermanfaat. Sekarang seperti disampaikan di awal, maka kita sekarang masuk ke dalam sesi tanya jawab. Insya Allah kita jadwalkan untuk setengah jam selama 30 menit sampai pukul 11 waktu Norway atau pukul 17 waktu Indonesia. Seperti disampaikan sebelumnya, pertanyaan bisa ditulis pada Zoom chat box atau juga dengan tombol raise hand. Saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan di chat box. Sekali lagi, mohon maaf bila nanti tidak semua pertanyaan bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Oke, pertanyaan yang pertama, Ustadz. Dosa siapakah apabila warisan tidak selesai dibagi hingga 2 atau 3 generasi karena sangat rumit pembagiannya? Bolehkah, melanjutkan pertanyaan itu, bolehkah hibah diberikan kepada salah seorang keluarga saja, misalnya kemenakan, padahal jumlah kemenakannya cukup banyak yang sebetulnya bisa mendapatkan warisan dari semua harta yang dihibahkan oleh seorang kemenakannya seorang saja. Dan jika boleh dihibahkan itu semua kepada seseorang saja, apakah saat pembagian hibahnya harus ada saksi? Siapakah yang bisa menjadi saksi? Ini salah satu pertanyaan dari saudara Muslim kami di Stapan. Dia nggak punya anak Silakan, Ustaz. yang bertanya itu. Maaf, Ustaz. Nggak punya anak. Artinya dia hibahkan semua warisannya. Sebentar. Coba ya, Pak. Baik, bismillah. Kalau memang enggak, anak akan jawab sesuai dengan yang anak pahami insyaAllah. Baik, ahibati fillah. Kalau bicara warisan, tadi udah disampaikan bagaimana pembagian. Siapa yang salah ketika gak selesai pembagian warisan itu? Sampai 3 generasi. Kita tahu Allah berfirman, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى. Orang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Maka siapa yang menyebabkan kerumitan itu? Dialah yang akan menanggung nanti. Ketika meninggal dunia orang tuanya, kalau memang tadi bisa jadi kakaknya yang menguasain, nanti ini nggak akan dijual, padahal ada yang minta dijual. Kita nunggu harganya naik, harganya tinggi. Dalam penantian nih pamannya mati. Maka berapa banyak jemaah orang-orang yang tidak menikmati warisan tersebut. Karena ambisi. Maka orang-orang yang menahan warisan inilah yang seharusnya dibagikan yang akan menanggung dosanya. Terus kalau bicara tentang hibah. Jadi boleh jadi tadi itu orang itu nggak punya anak. Maka dia hibahkan hartanya kepada keponakannya. Hibah itu kalau kepada anak sendiri harus adil. Kepada anak sendiri. Tapi kalau hibah kepada orang terserah dia. Karena bukan kepada anak dia yang dituntut, dia nggak boleh pilih kasih. Tapi hibah itu diberikan sebelum meninggal dunia dan diserah terimakan. Yang namanya hibah itu harus ada serah terima. Kalau sekedar omongan tapi belum diserahkan berarti hibahnya belum terlaksana. Seperti Abah mengatakan, ya itu rumah buat engkau nak ya. Tapi kuncinya nggak pernah dikasihkan sama Abah. Sertifikat nggak pernah dikasihkan, cuma omongan saja. Kemudian Abah meninggal dunia. Apakah itu jadi hibah? Hibah yang belum terlaksana. Ya memang dia niat menghibahkan tapi belum ada serah terima. Karena hibah itu harus disyaratkan oleh para ulama harus ada qabd menerimanya. Kalau tanah itu yang ada kuncinya, mungkin kuncinya diserahkan. Sudah itu punya engkau. Mobil juga udah diserahkan, ini punya engkau. Tapi kalau sekedar omongan sampai meninggal dunia, hibah itu nggak sah. Baik.
Apakah hibah boleh semua hartanya? Kalau hibah mau kasih, boleh kau kasihkan semua hartamu. Dengan catatan dia tidak dalam kondisi sakit yang sudah mau meninggal dunia. Karena kadang-kala ada orang-orang yang ingin membahayakan ahli warisnya. Sehingga ketika dia sakit, dia supaya yang lain nggak dapat warisan, dia berikan kepada salah satu dari mereka. Ini para ulama membicarakan apabila itu terjadi ketika dia sakit yang menyebabkan kematian dia, tidak jadi sah yang dia berikan itu. Karena apalagi kalau ada unsur membahayakan orang yang dapat ahli waris atau orang yang dapat warisan. Kalau wasiat, hibah tadi kan harus serah terimakan. Enggak, ini wasiat Ustaz. Dia ngomong kalau aku meninggal dunia, semua hartaku ini aku berikan kepada fulan. Wasiat itu hanya boleh sepertiga untuk selain ahli waris. Kalau ternyata keponakannya itu ahli waris, maka dia nggak boleh dapat wasiat. Nggak boleh dapat wasiat. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, la wasiyata li waris. Orang yang sudah dapat ketentuan dari Allah bagiannya, itu nggak boleh dapat wasiat lagi, udah cukup. Jadi mungkin seperti itu. Barakallahu fikna.